Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, tak pernah pilih kasih, yang Maha Rahim, tak pernah pandang sayang. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah al-babu tasi fi fadilati sholatil jamaah. Bab yang ke-9 tentang fadilah salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli as-salata ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salati ma'al jama'ati thawabun 25 salatu fi ghairil jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda kepadaku, wahai Abi Hurairah, salatlah salat secara berjamaah sekalipun engkau dalam keadaan duduk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikanmu di setiap salat berjamaahmu pahala 25 kali salat selain salat jemaah. Jadi selain salat berjamaah, hanya salat berjamaah yang diberikan pahala 25 kali. Karena di Riyadhus Shalihin, sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajatan. Wa fadlu salatit tatawwu fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfarid. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, keutamaan salat berjamaah atas salat seseorang laki-laki sendiri adalah 25 derajat, adalah 25 derajat. Dan keutamaan salat sunnah di rumahnya yang dikerjakan salat sunat di masjid, di dalam masjid adalah sama seperti fadilah keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian. Jadi ternyata salat sunat di masjid keutamaannya sama dengan salat sendirian di rumah. Jadi salat sunatnya saja mendapatkan pahala yang besar, apalagi salat fardu secara berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdul. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, salat berjamaah itu mengungguli salatul fardhi atas salat sendirian bisab'i wa isyrina darajatan, dengan pahala 27 derajat. Ai martabat rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, yang Bukhari dan Muslim. Ini yang masyhur, jadi kita sering dengar bahwasanya salat berjamaah di masjid itu 27 derajat pahalanya dibandingkan salat sendirian di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati indallahi ta'ala salatus subhi yaumul jum'ati fi jamaah. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Jadi sebentar ini kita bisa bersabda, salat subuh secara berjamaah di hari Jumat itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda lagi, man shalla salatu subhi fil jamaah thumma jalasa bi dzikrillah ta'ala hatta tatlu syamsi kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fil jama'atin tazidu ala salatihi wahduhu khamsan wa ishrina darajatan. Nabi SAW bersabda, salat subuh secara berjamaah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, summa jalasa, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, maka hal itu baginya sebagai tirai penutup dari api neraka dan wabariun dan pembebasan dari neraka. Ya, sebagaimana kita laksanakan seperti biasa, bukan hanya salat. Ya, sampai isyarat. Jadi sampai isyarat itu berarti jam 6 subuh, jam 6 pagi, lanjutkan salat isyarat. Jadi itu adalah sitrum minan nar, sebagai penutup atau tirai dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda, salatul rajul fi jamaah, salatnya seseorang laki-laki secara berjamaah, tazidu, memberi tambahan, ala salati wahduh, memberi tambahan atas salatnya secara sendirian dengan 25 derajat. Hadza fil iqamah, ini bersama dengan pelaksanaan itu sebetulnya secara berkama ya, sebelum ikama. Faiza sallaha, lalu apabila pelaksanaan salatnya, bitilka salat, salat tersebut biardin fala, yaitu di tanah yang lapang, ardi la ama biha, atau tidak ada air di sana, lama biha, wal murad fi jamaah, fa'atamma wudu'aha wa ruku' sujudaha, kemudian ia menyempurnakan wuduknya, rukuknya, sujudnya, ata bi salasati tammati syurut wal qara was sunat, artinya ia melakukan salat secara sempurna dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Balagat salatu khamsinan darajat, niscaya itu akan mencapai 25 derajat. Hadirin yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, man adrakal jama'ati arba'ina yawma, barang siapa saja yang mendapati salat berjamaah selama 40 hari, kataballahu lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, maka Allah menetapkan baginya terbebas dari neraka, wa bara'ah, dan terhalang dari kemunafikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Nabi SAW pernah bersabda, man shallal bardain, barang siapa yang salat bardain, salat bardain di sini maksud adalah salat subuh dan salat asar secara berjamaah, salatul fajr wal asri, dimaksud adalah salat asar, subuh dan asar. Summiya bardain li'annahuma yusalliyani fi bardin nahar, dinamakan dengan dua waktu, dua bardain, karena cuaca di dua waktu itu dingin dan panas. Karena dua salat itu sebagai tarfaid dilaksanakan di dua waktu dingin, dingin hari, yaitu di dua ujung hari. Jadi ketika udara sejuk dan telah menghilang dan menjadi sangat panas, jadi sangat dingin dan sangat panas. Dakhala jannati fi jamaah, secara berjamaah, dakhala jannah bi ghairi hisab, maka dia akan masuk surga
tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida, bisa salah bersabda, barang siapa saja yang menyaksikan, ai hadara atau menghadiri, artinya menghadiri ya, salat berjamaah, salat berjamaah, kataballahu ta'ala zahiban wa raji'an asyara hasanat, maka Allah menetapkan baginya pergi dan pulangnya, jadi pergi dan pulang tak, asyru hasanat 10 kebaikan, wa maha anhu asyara sayyi'at, dan menghapus dari dirinya 10 kejelekan, wa rafa'alahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang, ini arti-artiannya. Arti-artiannya itu tidak ada sembahyang orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Jadi maksudnya di sini tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali pergi ke masjid. Jadi kalau ada di sini tetangga masjid tidak bisa sembahyang, nah ini terkena ini hadisnya Rasulullah SAW itu. Tidak sempurna sembahyangnya tetangga masjid kecuali di masjid. Apa? Ya, tetangga masjid itu 40 rumah termasuk tetangga masjid. Ya, terjauh saja jauh. Taslim termasuk tetangga masjid. Jadi kalau umpamanya taslim tidak pergi sembahyang di masjid, berarti la salata, tidak sempurna sembahyangnya karena tetangga masjid. Apalagi Pak Gasing, Masya Allah, dari tetangga lagi Pak Adi, lebih dekat lagi Idris, Idris, tak Idris mana Idris. Jadi la salata di jaril masjid illa fil masjid, tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali harus salat di masjid, ya, terutama kedi. Mana kedi di sini? Jadi sebagai kesimpulan, oh ternyata kedi sembunyi. Ya. Sebagai kesimpulan, salatul jamaah rahmatun. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, salat berjamaah itu adalah rahmat. Jadi pintu rahmat, wa ya khairu minad dunya, yaitu lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, beserta isinya. Wal jama'atu rahmatun, dan jamaah itu adalah rahmat. Ai luzumi jama'atul muslimin, yakni selazimnya, sepantasnya kita ini salat berjamaah penyebab dalam meraih segala kebaikan orang-orang muslimin, muwassilun, dan sebagai pengantar ila rahmah, menuju rahmatnya, au sababidir rahmah, atau sebagai penyebab untuk meraih rahmat, wal furqa azab, dan perpecahan adalah azab. Ai mufarakatahum, artinya memisahkan diri dengan jamaah, wal infirad, dari kaum muslimin, anhum sababun lil azab, dan menyendiri dari mereka adalah azab. Jadi sekali lagi, menurut riwayat itu 40 rumah dari masjid adalah tetangga masjid. Jadi langkah meruginya kita kalau kena ini hadis la salata di jaril masjid, tidak sah sembahyangnya orang yang tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Jadi hati-hati ke semua, terutama ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat mengamalkan ini, dan kita semua sedang biasa dalam lindungan dan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita semua mendapatkan keberkahan malam Jumat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahi musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.